terima kasih. Saya sekarang mencoba mendatangi tokoh masyarakat Madura, khususnya yang ada di Pamekasan. Pak Zainal ini dikenal cukup menguasai tentang garam dan tembakau khususnya serta wisatanya. Saya ingin mengenai apa sih yang terkandung di Pulau Madura ini khususnya Pamekasan. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Terima kasih bisa diterima di kerjaan apa sih? Yang ada di Madura itu garam itu potensinya seperti apa, terus kendalanya apa selama ini sehingga ke depan bisa lebih berkembang khususnya di Pamekasan. Sebagai salah satu caleg nomor urut 2 dari Perindo, saya merasa berterima kasih didatangi Pak Fendi, siap membangun Madura ke depan. Saya merasa bersyukur karena ini sangat membumi sekali. Artinya bisa lah untuk tokoh-tokoh yang lain yang caleg memang harus tahu bagaimana potensi Madura. Betul. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi kalau dulu kami sekolah mulai dari kecil sampai perguruan tinggi, bahwa Madura ini dikenal sebagai pulau garam. Yang tentunya kenapa sih kok garam dikenal ada potensi? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang tahun kemarin kekurangan garam, nah ini ada yang salah sih. Gitu ya. Ada yang salah. Ya, tanda petik ada yang salah. Jadi berbicara kualitas pun, ketika indikasinya persoalan harga, saya sangat kadang-kadang bingung untuk menentukan bagaimana posisi harga dengan kualitas. Sedangkan perusahaan membeli karena kualitasnya kurang bagus, sementara tahun kemarin karena hujan kekurangan garam yang jelek pun bisa laku 4.000. Gitu ya. Jadi ini kan apa kualitas yang salah, apa kebutuhan yang kurang? Ini persoalannya di situ. Jadi saya sangat apresiasi sekali, bahkan kalau dulu Madura saja bisa menyuplai stok nasional, ngapain tidak? Pasti bisa. Petani kita. Berkaitan dengan hal itu, apakah ada pergeseran sekarang sebutan dengan Pulau Madura yang dikenal Pulau Garam? Apa ada pergeseran? Ya, itu. Jadi kami kalau pemerintah percaya, teman-teman yang mungkin tidak salah dalam persoalan ini, Madura akan kembali kalau dulu dikenal Pulau Garam, ayo kembali lagi. Bagaimana slogan itu terdengung kembali. Gitu ya. Ini Madura saja, sedangkan pantai ini panjang. Saya dengar sekarang di NTT itu, yang saya dengar ada berapa ratus hektar, bahkan ribu, mungkin dibuka lahan seluas-luasnya. Jadi yang tentunya 1 tahun ke depan ini sudah stok pas bisa tercapai. Apa bukan karena petani garamnya yang meninggalkan atau bagaimana? Persoalan kalau perusahaan melihat kualitasnya kurang baik, ini omset yang begitu. Petani bikin garam super bisa, bikin garam K2 bisa, K3 bisa. Cuma persoalan ketetapan harga. Kalau begitu harganya anjlok, maka omset akan membuat garam yang lebih rendah sedikit kualitasnya. Kenapa? Karena cepat panen. Jadi banyak hasilnya cepat dijual. Tapi ketika memang ada garam antara super K1, K2 dan 3 ini ketetapan selisih harganya yang bagus, maka petani bisa membuat kualitas garam yang tinggi. Bisa. Harapannya khusus garam terhadap pemerintah seperti apa sih? Keseimbangan. Ya tentunya keseimbangan sangat penting. Jadi bagaimana keinginan pengusaha untuk mendapatkan hasil karena profit untuk persoalan garam ini dapat keuntungan, cuma petani juga harus diperhatikan juga. Artinya memproduksi standar harga ukurannya tidak merugikan bagi petani. Keseimbangan ya. Selain harapan kami kepada garam, saya minta tolong terutama pada Pak Presiden Jokowi, semua kementerian yang menangani persoalan garam mempunyai data yang konkret, terutama masalah kebutuhan nasional. Yang kedua, berapa luas lahan. Kalau kebutuhan nasional sudah diketahui, maka luas lahan sudah diketahui, tinggal menghitung 1 hektar keluar misalkan secara tradisional atau secara lokal 80 sampai 150 ton per musim, maka kan tinggal mengalihkan berapa luas lahan di Indonesia. Insya Allah kami sebagai caleg dari DPR RI, Siap. Ya, harapan kami bagaimana budaya ini digali. Rata-rata yang saya lihat teman-teman di dewan ini kurang
bisa menggali sumber daya alam yang ada. Yang ada, PAD yang ada itu anggarannya yang dibaca, wah ini harus bangun ini. Mestinya tidak begitu. Saya sering ngomong, kadang-kadang kalau hanya pinter menaikkan pajak dan distribusi, aduh ini anak SD pinter. Saya tertarik tadi antara Jumiang ke Branta tadi. Nah, mungkin apakah infrastruktur termasuk jalan menuju ke sana itu sudah memadai atau masih kurang, tinggal dilanjut pembangunan. Tapi ada dibanding tahun-tahun yang lalu sudah mulai. Saya sendiri pernah ke Jumiang pada saat waktu di SMP SMA ya, sering main ke Jumiang. Nah, nampaknya mungkin dari tahun ke tahun semakin menurun saya lihat. Ya mungkin perhatian pemerintah Effendi bersama salah satu tokoh masyarakat yang ada di Pamekasan, khususnya berbicara tentang garam, tembakau, dan wisata alam seperti Jumiang bisa menyambung ke Branta untuk dijadikan wisata. Oleh karena itu, marilah bersama-sama untuk membangun Madura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.